Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah khatamul anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Syuhada lagi yang kami hormati, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu sabda beliau, talabul ilmi sa'atan kasaumi yauman. Menuntut ilmu 1 menit itu sama dengan berpuasa pahalanya 1 hari. Jadi kalau tadi disebutkan ada kultum kuliah 7 menit, mungkin kita genapkan menjadi 10 saja. Itu artinya kita sudah berpuasa 10 hari. Oleh karena itu mari kita bertahan supaya nilai ibadah puasa kita bertambah menjadi 10 hari, tambah hari ini menjadi 11 hari. Kaum muslimin muslimat jamaah yang kami hormati, semua kita ingin sukses, ingin berhasil. Karena orang yang sehat akal pikiran mestilah bercita-cita begitu. Pertanyaannya adalah apa ukuran sukses seseorang? Berbagai macam pendapat dikemukakan ukuran untuk sukses seseorang. Orang yang berkecimpung dalam masalah ekonomi biasanya cenderung menganggap sukses itu apabila yang bersangkutan memiliki ekonomi sehat. Terlepas apa yang menjadi sumber utama ekonominya, mungkin berdagang, mungkin berkebun, beternak, ataupun apa saja. Tapi seorang politikus berkesimpulan bahwa sukses seseorang itu sampai memiliki jabatan tinggi. Banyak permasalahan, banyak kesimpulan. Nah, namun hari ini kita akan kemukakan salah satu ukuran yang agaknya saya yakin semua kita bersepakat. Seorang itu disebut dengan sukses berhasil tidaklah diukur dari prestasi dirinya, tapi keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang, atau seseorang baru disebut sukses katanya lihat anak-anaknya. Nah, ini beda. Oleh karena itu belum bisa seorang merasa bangga karena berhasil menjadi seorang politikus. Ya kalau sampai menjadi bupati kanlah tinggi itu. Tapi jangan kita kedorong dulu menilai dia berhasil, tapi lihat anak-anaknya. Kalaupun dia jadi bupati, jadi gubernur, mungkin jadi menteri, tapi 4 anaknya narkoba. Nah, kira-kira bagaimana itu? Dia memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Kebunnya ratusan hektar, perusahaannya puluhan. Iya, sukses apa itu? Jangan kedorong dulu menilai dia sukses begitu, tapi lihat anak-anaknya. Tapi Bapak dan Ibu, kau bukan mempromosikan kampung, tidak ada. Tapi faktanya begitu. Amorasa mungkin ada di antara awak yang kenal. Kami menyabui di Sangka itu katik kulin. Katik kulin istilahnya. Kerjanya sehari-hari adalah menjual kerupuk merah keliling kampung, ilia kampung. Keluar dari rumah, terus ke Selimpawang mendaki kateh beko keluar lah dake ke Baso.
Alah bi kerupuk tu basandang jo kayak orang menjual sate itu bapiku. Tapi 4 orang anaknya kebetulan Tuhan takdirkan lelaki saja, profesor kampe. Satu di antaranya mau sampaikan Profesor Dr. Salmaradis MA, itu salah satu di antaranya. Di kau fakta Pak. Jadi 4 orang anaknya profesor. Barangkali dia bisa disebut berhasil, walaupun profesinya menjual kerupuk merah. Bapak Ibu hadirin sekalian, nah oleh karenanya PR berat kita dalam hidup itu sebenarnya adalah anak dan keturunan. Populer juga di Sumatera Barat. Dia adalah seorang buya, seorang ustadz juga. Abdul Rauf. Merasa mungkin pernah ke Apalagi kah? Akece beliau, anak adalah fotokopi orang tua. Di anak itu fotokopi orang tua. Kalau yang namanya fotokopi tentu kaluannya pas bantu anak buat fotokopi. Oleh karena anak adalah fotokopi orang tua, kalau orang tuanya bagala Sultan Raja Api, itu tiba di anak sekurang-kurangnya Sultan Raja Angin. Makanya anak fotokopi orang tua. Dalam falsafah kehidupan kita sehari-hari sering disebutkan padi babuah padi, taruang babuah taruang, gajah beranak gajah, kabau beranak kabau. Begitu. Belum pernah kita dengar taruang buahnya padi dulu. Nanadonya ayam beranak itik, itu lain lo ceritanya. Itu lain lo problemnya. Mudah-mudahan yang berada dalam masjid seluruhnya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara ambo, bisa berada di dalam ranah itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahasa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itulah viral. Setiap nan lahir ke bumi atau nanawa pasti fitrah suci. Innama abawahu yuhawidanihi yumassirani yumajisani. Hanya orang tuanya lah yang menjadikan anak tadi jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasrani, orang tuanya. Jadi adalah kertas putih mau ditulis apa saja. Jadi seluruh PR kerajo nanawak kerajo kan di dalam kehidupan yang utamanya ikut sawana. Sebab kehidupan yang patah tumbuh hilang berganti, seorang anak, orang tidak akan bertanya siapa dia, tapi orang bertanya nyu anak siapa. Pengalaman ibu-ibu diundang dek kepala sekolah menerima lapor anak ke rumah sekolah ya Pak ya. Mencangu awak laki tiba pengumuman. Paslah tiba pengumuman berganti-ganti awak nak menjapit lapor anak kamu kok. Ndak jo tasabui anak awak, ndak jo tasabui anak awak. Rupanya anak awak tasabui 3 terakhir. Akhirnya ranking 1 jatuh kepada anak kita Roslaini. Aku mau jual nama-nama Roslaini. Pinjam sebentar. Anak dari Pak Sultan Mudo Bujang pokoknya. Dia kadangnya hati maju ke mukole. Masya Allah bangganya, hilang panik. Sudah diambil awak tarik ke belakang kalau bertanya, anak nomor berapa tu? Anak nomor berapa tu? Anak nomor 9. Anak nomor 9. Kebanggaan tertinggi orang tua itu. Tapi sebaliknya juga jadi bantu itu Pak.
Tertangkap dia polisi di pagar parak di belakang masjid sedang mengupak kotak surau. Tangkap pemuda ni bawa je polisi. Tiba dia kantua tanya polisi pertama kaya. Anak siang. Anak siang je tanya pertama. Jadi apa yang terjadi bagi seorang anak pasti imbasnya kepada orang tua. Adisikulah makanya apa dan ibu yang berhormati, ia agak furgar agak kareh. Kalau lun siap beranak, anca indak beranak. Karena nan kawak bentuk tu manusia begitu. Orang kita mah agam kampungnya Ibu Zakiah Darajat almarhumah. Kecil liau baso didiklah anakmu sebelum lahir. Kalau ceritanya tu. Yalah. Pendidikan itu adalah tuhur. Dia adalah suci. Oleh karena suci, maka harus diusahakan dengan cara nan suci. Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang patut kita contoh, kita tauladani. Itu mah anak beliau Ismail. Ancungan jempol untuk Ismail. Patuh tidak dapat negara dibaca. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma'za tara. Ismail, ayah mencari dalam mimpi ayah bahwa ayah diperintah oleh Allah menyembelih Muna. Apa jawaban Ismail? Dari jawaban Ismail tergambar bahwa anakku anak nampak tua. Anak yang berbudi, yang taat, memiliki pemikiran yang sangat dalam. Ayah bermimpi dan diperintah oleh Allah untuk menyembelih ambo. Lalu ayah menyuruh ambo merenung. Hasil renungan ambo ayah sama je ayah. Itu adalah perintah. If'al ma tu'mar. Karajokanlah ayah anak diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti kau saat menyembelih aku kau akan melihat aku sabar saja ya Allah. Barakah Tuhan anak. Tidak dapat dibaca. Nah, kenapa bisa Ismail jadi seperti itu? Bapak Ibu, secara capek saja karena cuma 10 menit. Karena jauh sebelum Ismail lahir, Ibrahim sudah mendidik anaknya. Dalam bentuk apa? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah ambo seorang anak yang soleh. Berilah ambo seorang anak yang soleh. Didengar oleh Allah dan Allah kabulkan. Pantas kalau Ismail menjadi anak yang soleh. Nah, akhir-akhir ko apa dan ibu hendak menunjuk itu, hendak menuduh, hendak segala macam karena mojok plat nomor hendak disabuikan. Tapi banyak terjadi Pak, mungkin insyaAllah kalau lain tidak ada di Palangki, ada anak konan lain menjadi anak hendak disengaja. Lika paham apa anak hendak disengaja? Lah mengarti apa? Ya ba'alai. Jadi anaknya anak ba'alai. Bahasa Arabnya tu ba'alai. Tidak dikehendaki untuk lahir, tidak diterima untuk lahir, tapi ba'alai. Bu, nampaknya ibu positif. Onde. Onde jawabnya. Ya ba'alai. Kalau kelahirnya saja tidak dikehendaki, Bapak Ibu kita kasadonyo bisa untuk menggambarkan bahwa dianya anak itu nanti. Kelahirnya saja tidak dikehendaki. Berbeda dengan Ibrahim. Asinggola ialah anak kau menjadi anak kaba'alai. Kok masuk ke SD kaba'alai. Masuk ke SMP kaba'alai. Sampai terpilih jadi wali negari ba'alai.
Tapi dia jadi camat, camat baalai, bupati sampai presiden, presiden baalai. Itu jadinya. Dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, namun demikian, indak belum merupakan sesuatu yang baku, Pak. Tadi disabitkan bakso padi, babuah padi, taruang, babuah taruang. Tapi dalam sejarah kita baca, Nuh ada anaknya Kanaan melawan kayaknya, semua tahu kan? Nah, naiklah kata kapal, beko tibo banjir gadang, wang tabanam, ndak ayah kecilnya. Naiklah nak indak ayah kecil. Ada jo anak Nabi itu, ada jo. Akhirnya terbenamlah dia. Baranang nyoka bukit masuk gua. Hanya tinyo kan bisa dan jalan mandiri. Tiba di gua datang penyakit. Penyakitnya buaya ketek keluar taruh. Panu lalu gua dia kuang buaya ketek. Akhirnya mati dalam buang airnya sendiri. Kan ada je tu. Tapi Ibrahim sendiri ayahnya tu mah. Ayahnya tukang buat patuak anaknya Nabi. Kan ada je tu nama leset. Apa makna dibalik segalanya itu, Pak? Allah Maha tahu. Allah alim, Maha mengetahui. Apakah kita sudah benar-benar berupaya untuk menciptakan, mendidik, mengarahkan anak, atau hanya pada indak saya? Itu Allah tahu. Ya, buat anak mau ya, bawa tak setelah 7 kali, masuk baklah 6 kali, nyon tak mau berubah. Benar-benarkah begitu? Allah lebih tahu. Sebab apa ibu? Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj pernah divisualkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pertama Jibril membawa Nabi dulu ke neraka. Dijumpailah di neraka itu seorang anak muda sedang memakiak di dalam neraka itu karena azab. Allah juga sudah takdirkan anak muda bang kau sampai yang masuk neraka. Ambo selama hidup wabiak dosa sepak. Sehingga ikut akibatnya iba alai. Keluar dari neraka, masuk ke surga. Ada seorang ayah yang sedang enak-enak, sedang menikmati yang namanya rahmat, yang namanya karunia, minum lama, makan lama. Bapak, kenapa bapak masuk ke surga? Ambo selama hidup, ia wana beramal seberkepanjangan. Kok bah ambo terima manfaatnya kini? Pembicaraan tidak habis sampai di situ. Apa kau apa punya anak? Lai seorang. Mana apa? Kabarnya ke neraka. Rupanya anaknya. Kamu kau sampai anak apa kan neraka? Itu selama hidupnya wabik dosa kepanjang saja. Ndak apa didik. Lai bantah mengaji sekalinya rengkang terima biasa lagi. Oh itu iyo. Keluarlah malaikat Jibril dengan Nabi dari surga. Duduk sebentar datang perintah dari Allah. Keluarkan mereka berdua. Apa dikeluarkan dari surga, anak dikeluarkan dari neraka. Sekarang saksikan apa yang akan aku lakukan, kata Allah. Pertukarkan tempat mereka. Tukar sampai ini. Anak masuk ke surga, apa anak sedang lama makan, lama minum tadi, masuk ke neraka. Kita berdoa kita yang dalam masjid tidak termasuk ke dalam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nanambo makasui kan ibarat menembak ala ko sasaran piluru, Pak. Awak mencari terati jomo jilih keturunan dan generasi awak kini yo lebih beda jo awak siswa. Iyo sangat berbeda. Kalau siswa-siswa kalah jalan nanampe mendaki menurun melerang mendata iyo terpakai dalam kehidupan. Baan nang gaek-gaek menyayangi, memberikan kasih sayang kepada nang ketek-ketek. Ba'a mama-mama memperhatikan anak-anak kemanakan. Sehingga lahir dalam falsafah kehidupan anak sebapak kemanakan samama. Apa artinya anak sebapak kemanakan samama? Lia dojo anak itu adalah anak kita nan bersama. Apabila nya salah kecek, salah hawa, salah langkah, lia donan dewasa di situ langsung menegur. Itu tidak boleh itu dah. Tak peduli anak awak, anak orang.
kalaupun tahu beko orang tuanya dan sabananya, berterima kasih kapak kau. De Tuhan, terima kasih banyak. Lindak berbeda de Tuhan. Kami itu dulu Pak. Tasabui serupa itu pula tunggu di kemanakan. Patut semayang, tak semayang. Patut anyang, indak anyang heboh bagai rencak, limu dia ke tengah bawah. Antah sianam punya kemanakan, mama langsung menegur. Tak boleh itu, adik-adik kalian sedang mengaji wang mama kak di siko. Beko tahu mama nampunya kemanakan, berterima kasih mak. Angku, terima kasih banyak, tak berbeda adik aku. Akibatnya apa? Anak-anak kemanakan generasi kita merasa terpagar. Kama payado na manegur, kama payado na maambek. Ikulah mengakibatkan rasa periso sangkik saisu anak-anak awak sangat bertarati. Bapak dan Ibu, ada satu kultur yang sampai kini nampaknya ujung-ujungnya masih ada ji. Apa tu? Batamek kaji kalau dewa namanya, khatam Quran kalau cara kini. Satu wambo yang namanya tamek kaji khatam Quran ko ada barak-arak pawai. Kalau si kuah nama tu ji. Pawai itu namanya. Ya. Turun segala potensi itu. Kalau di agam tu tak baik tu. Mama-mama, ipa, bisan, mintuo, turun sadanya ada nama jujung bagai, ada nama jijiang. Kemudian anak nampai serta ko bagi baju rancak-rancak khusus barisannya. Dibawalah melewas sekalian kampung, jalan Kapai pulang, tu beda. Kapai lalu kemari, pulang lalu ke Siko. Baru tiba di masjid ataupun di musala. Mulai khatam leh. Nah Bapak Ibu, sebenarnya itu ada makna filosofisnya tu. Bama kau sampai barak arah itu benar. Kalau di syuhada pelangki kau nyo khatam Quran tu barak kadang-kadang sampai ke Kalasi tu kira. Kalau kau ujung kadang hampir tiba di Masraya barak leh. Gunanya barak sekalian kampung memparagokan ke orang kampung bukan memanggak karena dorek ria indak. Tapi mempacaliakan ke orang kampung anak sianu lah khatam anak sianu alun. Itu namanya. Anak sianu lah satu tamek kaji anak sianu alun. Kau ada bapak jo anak mencaliak dari pintu anyo. Mari yang caliak orang tua. Tu sama gadang juang lai kuik khatam. Bang ko alun jale. Barajin mengaji sudeko. Itu maknanya tu Pak. Jadi ndak barara ndak bambek karancan ndak berkatan Tuhan. Itu makna yang terkandung di dalam. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, tanggung jawab moral terhadap generasi itu kalau awak kaji dan awak baca sangat saya suap bukan main. Mohon izin mau menyampaikan ke Pak Ibu. Di Minangkabau, nagari dan adat basadi sarak basadi kitabullah. Ndak sah disabi suku kalau ndak ada dua lambangnya. Manyo lambang nan dua, ada rumah gadangnya, ada suraunya. Sehingga ada bernama surau suku. Seperti ini kan masih ada. Di sini juga masih ada surau suku, walaupun mayoritas lah digantikan kedudukannya dari masjid. Jadi setiap suku ada suraunya, setiap suku ada rumah gadang. Nah kita ambil saja usada nampak lalu. Rumah gadang di Minangkabau indah do menyediakan tampek lalu untuk anak muda. Mulai saya agak gadang si bujang ala mengecek kawan alin yang lalu di rumah nyusui jinduang baru amalunya lalu di rumah. Dibuat kultur bantu itu. Sehingga pergi ke surau pergi lalu. Sehingga anak muda lalu di surau. Di surau lawak tanam lo guru inyak guru. Maja anak tadi. Maja mengaji. Maja mengecek, maja basilek. Maja mengaji artinya baca kamu mulai dibaca Quran, lalu bahas sembahyang, bahas puasa, bahas segala macam. Beraja mengecek, beraja deh. Mulai dari papa sambahan, diajalah baminantu, baipa, babisan, bakari, babaik. Kemudian kalau kata orang dahulu babuah babungo balun merantau lah bujang dulu karena di rumah pagono balun dek kapai merantau nyola baraja kamu dek kapai merantau diajar bersilek sawo orang banyak nanjai sekadar untuk pajago diri sahabih main samba tabu peneka sampai anang kanai
Tu nama ambek tu sabi main tu. Amarantau lah 10 tahun sabaleh tahun. Ketika bujang lah selesai marantau, mungkin ibarat kumang lah perlu inggok ke bungo, diimbau darang gaya pulang. Sampai di rumahnya ndak cangguang doh. Bahkan ndak cangguang. Nyola baraja dulu baba masyarakat di kampung. Barade nyola baraja. Basuro nyola baraja. Itu dulu. Atau baru marantau namanya Pak. Tapi sajaknya pindah ke Jakarta lah 35 tahun tak pulang-pulang, tu ndak marantau, tu pindah namanya. Hijrah namanya. Pindah kampung namanya. Nah marantau kok di rumah Bagono Balaud. Marantau bujang dahulu balik. Itu baru marantau. Tapi kalau tak pulang-pulang puncak Eduang sana nampak ndak marantau nama tu. Tu pindah habis nama tu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, poin yang kau ambil adalah begitu generasi-generasi tua masuk saisu mendidik kita nang ketek-ketek. Nah oleh karena itu titik takkan engkau sampaikan pagi kini sebelum doamu berpulang ke rumah masing-masing. Batang tubuh kita nang sabatang ko Pak, mulai dari kepala sampai ke kaki. Kan ada 3 na wajib diisi secara seimbang. Pertama kepala, nang kedua dado, nang ketiga cetakok dia apa akayo parui. Itu harus wajib diisi secara seimbang, tidak boleh ada nan timpang. Ada orang parui saja nambah isi. Kalau parui saja nambah isi, tentu tidak lebih ada kurang sama juga kawan sebelah. Duit adalah untuk apa isi? Parui. Karena kabau jok Jawi ukurannya daging Pak. Dikatakan kabau Jawi itu berhasil dalam hidup kalau nya gapuak. Oleh karena ukurannya adalah gapuak kau bagari lurih jok makan. Asa banyak makannya gapuak berhasilnya hidup. Sabuknya baju awak kilo barang kok. Kalau awak hidup cuma untuk makan saja, tentu maaf mengecek, tidak lebih kurang di itulah awak terah. Kemudian yang kedua tu orang terdorong mengisi kepala saja. Nah kalau kepala saja diisi sedangkan dado kosong, tentu borek katih barang kok. Di atas sana berisi. Tahun 1973 barang ke sinario dari Sangka menuju Pekanbaru, tiba di Kerok 9 dan ke 8 tak golek ke bawah, keluar di koran laluan. Bah mengko sinario bagolek-golek. Di waktu itu oto masih duang tu Pak. Kalau main duitnya warunjang muncul oto tu putar tu. Ya. Sehingga kalau ada besu dak di pasar, anak-anak muda tangga giginya tu stokar oto tu. Jadi lihat tu gigi tangga tu. Aja oto ana bestokari aja. Aku marang Pak cik. Auto barunjang tu kan bayi duang dah. Urang di tengah, barang di atas. Ternyata penyabuk makanya sampai jatuh senario di Kerok 9, pisang yang mana penuh di atas, sedangkan orang kosong di tengah. Rupanya kalau balik kata aku murah terbalik. Manusia pun dalam hidup kalau terlampau balik kata kosong di bawah, murah terbalik. Abahnya kalau letak balik. Kini kan banyak kawanan terbalik Pak. Nyo tetap kaki nama jalan, tapi kaki kayaknya kaki kate. Komah ngecek agak kare terangai. Karena dua awak menangah ocehan kehidupan sehari-hari, au tak kampu kaki mah. Sabuk nak fikir, kau nampak yang dateh. Kalau lah terbalik kaki paling dateh, kalau duluruan anak paling dateh kaya. Ya ampun kaki itu. Mungkin itu filosofinya barangkali. Aku bahayanya kalau kepala panuh sedangkan dado kok kosong. Tapi sebaliknya mah mengecek kalau dado terlalu panuh kepala kosong angalempen sebarang kok. Ndak lo namanya. Itu namanya tu ambo jo aji ketua tem pernah ngecek-ngecek Itu namanya al-mutasawwifuna jahilun, ahli ibadah tapi bongak. Ahli ibadah tapi bodoh. Tak tentu ciala yo. Karena apa?
panua bana di bawah kosong dati amal lempem seleh senggol bentuk penyu sedalam hidup dia bawa lalu sedek kawan. Nah sia nan menang disiko nan menang adalah nan seimbang isi kepala jo isi dado ko pari kala jale tadi itu. Nah Bapak Ibu, seimbangkanlah isi kepala dengan isi dada. Ada kesan hari ini kita itu habis waktu mengelola akibat. Oleh karena setiap hari kita sibuk mengelola akibat, akhirnya kita lupa mencari sebab. Ana nama makasih Bapak Ibu. Maling, mencilok itu akibat. Copet itu akibat. Pergaulan bebas itu akibat. Narkoba itu akibat. Bunuh membunuh akibat. Basi salah, basi cakap itu adalah akibat. Kalau akibat ko saja nak awak kelola, insya-Allah kerajaan nak selesai dah. Tangkok je maliang kurang je, bisu ada celai tangkok kurang je, bisu tiba celai tangkok kurang je. Kalau itu akibat. Acalah cari kini. Malah oleh karena kita sibuk mengelola akibat, maaf cakap, terjadi sebaliknya. Kini lah mulai terjadi hakim diadili. Kalau kau buat gambar, jaksa dituntut, betul tidak Bu? Satpam diamankan, guru dihajar. Bakal buat apa tu? Hakim yang semestinya mengadili, hakim diadili. Jaksa yang semestinya menuntut, inyo nang kena tuntut. Polisi nan kadi tangkok, inyo nan ditangkok. Satpam menjaga keamanan, satpam ko nan diamankan. Apa mangko itu yang terjadi? Dia awak sibuk mengelola akibat saja. Nah, oleh karena itu baca doanya. Kalau air kumuh di muaro, ada saruk segala macam, wak kaluan, barasih, sebantar kumuh lah balik. Sama itu tu. Ada saruk-saruk segala macam di kaluan, sebentar penuh lah balik. Sebentar penuh lah balik. Ada kawan nak berfikir panjangnya. Kau nak amui kau aja kau jauh je. Bako itu, anda bitulah. Waang tolong kawan ni. Tercoliak kata lah, ante jadi detek. Jalan-jalan kata, kiranya do runtuh detek. Sehingga lampai boleh bonda masuk kiu sado. Ko penyabuknya maha. Di mana lancak mak? Kita wayolah sekarang simin seorang. Kita tembok di sekolah. Ndak masuk lesok saruk ke dalam. Ayo mak. Dibeli semen, patungan, lalu kemudian dicor. Sampai kini tidak ada air kumuh lah Pak. Nah, dari akibat nalawak kelola salam okok, penuh tansi, labosan polisi dah menangkok, nak muah dah menangkok taruh je. Kini ada lu ditangkok leh, kan itu je nya. Labosan. Nah, mungkin ada sebab, mungkin di hulu ada penyebab. Nah, apa hulu penyebabnya? Aku Pak, pendidikan yang timpang. Pendidikan yang timpang. Kalau leh sependapat apa je ibu seratu ambo, ada kesan kalau dulu Pak, sajo makannya, minumnya teh botol sosro. Sekolahnya di masa dia nyoba raja, seolah-olah sekolah itu sekolah agama sadonya. Tak tidak ada Pak tu. Di kampung ambo disangka tewek patah selim pawang Pak. Ada Saharudin namanya guru olahraga haji. Karena dia lah menjadi kultur dan pemahaman di tengah masyarakat. Nan guru ko adalah orang santiap. Nan guru ko bisa bakatubah. Nan guru ko adalah bagian nasihat. Nan guru ko adalah bagian contoh. Orang tak mau peduli. Manyo guru lah nancak ketubah kini. Tapi solo Saharudin ko raja ketubah jumai. Iya serupa itu pemahaman. Jadi guru di kugu. Kalau ada anak agak macam-macam tingkah tiba di rumah, abah tanya orang itu tunjuknya guruang. Seolah-olah anak itu beraja agama di rumah sekolah. Ada mengkode sekolah nang supaya orang sembahyang bantu anak si anu. Ada mengkode sekolah nang supaya orang elok bantu anak si anu.
supaya jangan jadi maliang. Jadi seolah sekolah itu betul-betul sekolah akhlak, mendidik anak jadi baik. Itu saya suat. Nah kini maaf ngecek di satu lembaga pendidikan ketuluhu masuk anak apa masih kejak yuk mudik ketika bawah baru datang pak kok biasa anak pak itu tugas guru agama tu pak merasa tidak berhutangnya padahal semuanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas kita dan bersama kau perlu kita balikkan balik. Jadi bapak ibu hadirin sekalian, wal yakhshal ladzina law tarakuna min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, hendaklah setiap orang merasa khawatir kalau meninggalkan di belakangnya anak-anak yang lemah. Hanya lemah imannya, anak lemah akhlaknya, budinya lemah. Apa lu loak Messi kepala jok Messi dado. Jadi kau ndak promosi ndak segala macam, tapi kebenaran dan sawananya. Kau ada anak apa nanti SD segala macam, kok kadiantang ke Padang Panjang, tadi ke Tawalib, pimpinan Tawalib tu ambo kini. Ya tu dia lalunya ada wak ji. Ambo kini. Insyaallah kalau dimasukkan ke Tawalib, dadonya diperhatikan, kepalanya pun diperhatikan. Tamek di situ 6 tahun, tamek tinggi SMP, tinggi SMA, kama ke di layang-layang tu tasarah. Kalau ada anak ambo berapa orang di siko kok, nang sedang viral menurut ambo limu dia ketika bawah Luqman, orang siko tu. Tu tameknya. Ada nang keluar dari Mesir tamek dari Tawalib, tapi ada jo nan ke Universitas Antarabangsa tamek Tawalib. Nah nama anak ambo sendiri apa ada ibu tamek Tawalib, kini hanya kepala BSI Kota Pekanbaru. Kemudian dulu produksi tamek Tawalib, kini hanya dokter sedang mengambil spesialis radiologi di Unpad Bandung. Nah, jadi kamu akan ditembak antasara. Aku ada antal beko tolong bawa ji situ ji. Cari yang boleh sinan. Oh, kau itu segala macam bisa kita perhitungan beko. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kau tak promosi lagi, kau pengumuman saja kita. Jadi kalau kita nama sama, hendaklah kita begitu peduli terhadap generasi awal. Itulah Pak dan Ibu. Kasolok kasungai nanam tibur situ hari pagi lalu tarik kamu haro. Dari lebih pukul 6 kita harus berhenti karena awak banyak karajo. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Bila Allah mengizinkan kita akan ketemu kembali. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.